Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rohma Sulistianingsih yang biasa dikenal sebagai Ibu Sulis, nama panggilan saya. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 48 Jakarta. Tentang kepegawaian, saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya. Saya dulu pernah mengajar di swasta, kemudian sejak tahun 2013 saya mengajar di SMA Negeri 48 Jakarta sampai saat ini. Untuk status kepegawaian, memang perjalanan saya penuh perjuangan. Pertama, saya honor murni, kemudian tahun 2016 saya tidak lolos KKI, tetapi Tuhan berkenan menolong saya di tahun 2017 saya lolos KKI. Dan di tahun itulah saya dipercaya oleh pimpinan sekolah untuk menjadi staf humas di manajemen SMA Negeri 48 Jakarta. Mungkin buat saya sendiri heran, buat teman-teman juga ini adalah sebuah keajaiban. Kala itu wakil kepala sekolah mengatakan, untuk menjawab ketidakyakinan saya, beliau mengatakan the right man in the right place. Saya luar biasa gitu, kaget, dan saya merasa tidak layak untuk disebut sebagai the right man itu. Tetapi justru dari slogan itu, dari keyakinan pimpinan itulah saya berpijak bahwa saya harus menuju melayakkan diri menjadi the right man itu untuk duduk di posisi the right place. Nah, jadi sejak saat itu saya terus mengasah diri, memperlengkapi diri menjadi the right man untuk duduk di the right man place. Nah, acuannya berbeda. Saya berangkat dari kepapaan, ketidakmampuan untuk belajar menjadi the right man. Jadi bukan sudah the right man dulu gitu. Jadi saya bukan siapa-siapa, tetapi kepercayaan itu luar biasa mendorong saya untuk terus maju. Berikutnya pada tahun 2023 saya lolos menjadi P3K. Ini dari sisi status kepegawaian tentu sangat menyemangati saya karena posisi saya semakin punya dasar hukum yang kuat. Nah, apalagi saya juga dipercaya dalam perjalanan karir, dipercaya untuk menjadi bagian dari staf bidang akademik atau bidang kurikulum. Jadi kalau melihat dari perjalanan karir saya memang sungguh penuh perjuangan, tetapi dari perjuangan itulah justru mendorong saya maju. Apalagi mengingat bahwa ternyata menjadi guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Ternyata saya mengimani bahwa ternyata cita-cita sejak kecil itu sudah Tuhan tanamkan dalam diri saya, kemudian saya hidupi setiap hari. Sekarang menjadi keyakinan bahwa guru bukan hanya karir, bukan hanya profesi, tetapi juga menjadi panggilan hidup saya yang saya hidupi sampai saat ini. Yang berikutnya tentang pendidikan. Buat saya, pendidikan adalah hal kemanusiaan. Untuk pemilihan metode strategi pendidikan pembelajaran di kelas, saya memilihnya berdasarkan apa yang ada di kelas saya. Artinya, saya mengenali segala sumber daya manusia, potensi, keberadaan peserta didik kami yang ada di kelas yang saya ampu. Terlebih, kita harus menerapkan yang namanya bagaimana menghargai anak apa adanya, begitu. Jadi apa bisanya anak, di situ kita kembangkan agar anak tidak tercabut dari akar budayanya. Nah, jadi apa yang saya terapkan? Saya memilih contohnya salah satu bagaimana pendekatan saya terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan adalah hal kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk peserta didik berkebutuhan khusus, saya menerapkan pendekatan humanisme. Jadi saya yang harus turun mendekati dia, mengenal dia, kemudian mengembangkan dia untuk menolong dirinya sendiri, mampu mandiri. Kemudian memang pendekatan yang secara umum kita terapkan kepada yang lain, kita turun untuk agar dia bisa
mengikuti pelajaran itu dengan baik. Intinya bahwa pendekatan kemanusiaan memang sangat perlu untuk dunia pendidikan. Nah, untuk tugas-tugas lain yang saya ampu secara khusus yang melekat juga pada guru pendidikan agama Kristen adalah sebagai pembina kerohanian Kristen, dan hal itu juga saya jalankan beriringan terus dengan tugas-tugas yang lain, baik itu tupoksi saya sebagai pendidik maupun tugas tambahan sebagai staf. Nah, berikut adalah saya sertakan video pembelajaran di mana saya bermitra belajar dengan orang tua. Saya mengundang orang tua untuk hadir dalam pembelajaran di kelas 10 khususnya, untuk bermitra sebagai mitra belajar, dan kami jalankan sebagai berikut. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana? Apa kabar? Oke, hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang fungsi keluarga. Nah, kira-kira apa kabar kalian nih? Minggu kemarin kemana mainnya, jalannya? Kemana? Oh gitu, sama teman-teman ya? Oh iya, ada yang kerja kelompok, observasi untuk tugas sekolah gitu ya, yang kelompok. Ada yang main sama keluarga nggak? Kemana gitu? Nggak ada, karena pada sibuk ya. Biasanya ambilnya pas weekend ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus sambil menjaga terus ya kesehatan, tugas-tugas jalan, tetapi jangan lupa sosialisasi juga sama teman dan keluarga. Ya, pertama kita awali dulu ya teman-teman dengan kehadiran. Masuk semua ya. Clarissa, oke. Garneta, ya. Irvana, hadir. Ivan, sudah sehat Ivan? Ya, kemarin sakit ya. Minggu kemarin ya. Maria Ayumi ya. Melody dan Rejoice. Baik. Nah, bersama-sama kita sudah ada salah satu mama dari teman-teman kita, yaitu Mama Garneta. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, selamat datang Ibu. Nanti kita akan sharing bersama sebagai mitra belajar di kelas kita. Baik, kita mau awali dengan doa pembukaan. Silakan, giliran siapa? Ivan. Ya, silakan Ivan. Berdiri. Amin. Terima kasih Ivan. Ya, kita mau ngawali pembelajaran kita dengan bersama-sama nih, disemangati dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali berturut-turut dengan semangat ya. Sambil tepuk tangan boleh ya nanti ya. Silakan. Keluarga Tuhan, dengalin mesra sekali. Baik, terima kasih. Nah, dari lagu ini anak-anak, apa intinya? Coba, ada yang bisa menyalikan sedikit? Siapa? Kira-kira pesan lagu ini apa ya? Clarissa? Kalau menurut saya Bu, pesan dari lagu ini adalah Tuhan tuh secara nggak langsung mengajarkan kita untuk membentuk suatu keluarga yang kita tuh harus saling mengasihi, karena kasih sendiri adalah hukum yang utama dan utama dan sudah diajarkan oleh kita sendiri kepada Tuhan. Dan itu melalui keluarga gitu ya. Baik, terima kasih, kita aplaus dulu ya. Baik, sudah diwakili oleh Clarissa. Nah, anak-anakku sekalian, tema kita hari ini adalah bagaimana kita menghormati dan juga membangun kerjasama di tengah keluarga kita. Yuk bersama-sama kita buka dari Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama. Yuk. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi sambil nanti kita hafalin ya, ayatnya dibunyikan. Yuk, 3, 2, 1.
Teman-teman sekalian, nih kalau kita ngomong taat berarti kaitannya dengan bagaimana rasa hormat, ya kan? Kalau kita mentaati orang tua, nih kaitannya sama tema itu gitu ya. Oke, nah di CP yang baru ini kita belajar tentang elemen Allah berkarya, subelemennya Allah penyelamat, dan juga CP-nya adalah memahami karya penyelamatan Allah melalui peran keluarga dan orang tua sebagai pendidik pertama dan yang utama. Jadi sekolah kita yang pertama di mana? Di keluarga. Betul. Nah, tujuannya adalah, boleh dibacakan Riz? Yang pertama sikap nyata, menunjukkan dua sikap nyata mengerti atau kerjasama di rumah. Oke. Yang kedua, praktek role play, mempraktikkan sikap itu lewat role play. Yang ketiga, komitmen keluarga, menyusun komitmen sederhana sama orang tua untuk dilakukan begitu. Ya, terima kasih. Itu tujuan yang akan kita capai, sederhana aja teman-teman. Sikap nyata, jadi bukan hanya teori-teori ya, kita tahu terus kita praktekkan gitu ya, dan kita membangun komitmen. Nah, ini 8 profil lulusan yang akan kita capai. Yang kita pilih yang terkait adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan di tengah keluarga kita, membangun komunikasi dan juga kolaborasi di tengah-tengah keluarga kita. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang pertama kali mengajar kita berdoa di rumah? Keluarga itu apa di dalam di dalam PPT kita. Nah, kita akan masuk nih teman-teman. Ini, nah fungsi keluarga. Coba yang kalian jawab tadi masuk nggak di sini? Masuk nggak? Oke, jawabanmu masuk yang mana, Yumi? Masuk yang bagian afektif. Nggak ada. Kamu jawabnya apa tadi? Persekutuan pertama berarti masuknya religius, sosialisasi, betul masuk ya? Oke, Clarissa masuk yang mana kamu nak? Ice breaking dulu ya, silakan bangkit berdiri. Yuk, dengan lagu Saya Tahu, Saya Mampu, Saya Bisa, tapi pakai gerakan ya. Ya. Oke, siap? Lagunya sudah tahu ya? Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Dari pakai gerakan ya. 3, 2, 1. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Bisa saya. Ya, itu untuk SBG ya. Di kelompok, sebut saja ini kelompok 1, ini kelompok 2. Apa yang didiskusikan yaitu buat sebuah rancangan tentang kerjasama apa sih yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, silakan diisinya seperti form yang ada di slide ya. Tindakannya apa, terus melibatkan siapa saja, terus kapan dilakukan, alasannya apa, gitu. Kenapa perlu kerjasama begitu? Yuk, silakan dilakukan dalam 10 menit. Bisa ya, meng-create sejumlah tindakan. Berarti kalau anggotanya 3, minimal 3, kalau 4, minimal 4. Silakan. Akan praktek tentang pola asuh. Jadi mau ditunjukkan kedisiplinannya, mau pengaturan waktu gitu, atau ibu mau biarkan monggo aja gitu. Kita mau role play nanti terus kita pelajari gitu. Yuk, Irfana dulu. Aku besok ada kurikulum nih ke Blok M. Nah, itu kayak tapi sampai malam kayaknya. Dengan siapa? Temennya siapa? Siapa ada temen begini? Temen aku ada, kita satu kelompok ada 9 lah. 3 cowok, 6 cewek. Pulangnya jam berapa? Sampai malamnya tetap pulang jam berapa? Kayaknya sih sampai jam. Setelah kita menuliskan refleksi kalian, kita akan masuk ke dalam asesmen akhir pembelajaran, tetapi nanti di akhir CP ya, di akhir CP. Jadi kalian siap-siap saja. Baik, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran hari ini. Silahkan kita akan tutup bersama-sama dengan doa. Siapa? Doa penutup? Ordi, silahkan.
sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Bu Heli, kan kita satu tim ya, dalam tim kerja di Jamu. Nah, menurut Ibu, saya tuh kalau bekerja seperti apa sih tipenya orangnya gitu? Bu Sulis yang saya tahu itu orangnya rajin, rajin, mencintai pekerjaan, karena itu hal yang jarang. Yang ketiga itu selalu memberi semangat. Saya bilang rajin karena selalu mengingatkan kita tentang apa yang harus kita kerjakan, tentang deadline dan target-target ke depan gitu. Apalagi saya yang baru masuk di sini, jadi lebih mudah beradaptasi atas arahan dari ibu. Karena meskipun saya bisa, tapi karena saya baru, kadang sulit untuk menyesuaikan. Tapi karena ibu selalu hadir, jadi saya lebih mudah tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan ini, harus ke siapa, harus menyiapkan apa, itu Bu Sulis sudah siap semua. Jadi saya tinggal jalan. Kemudian Bu Sulis itu mencintai pekerjaan, karena Bu Sulis dalam mengerjakan pekerjaannya itu terlihat rapi, teliti, apalagi begitu awal pemilu kita dibangun itu kan karena memang itu PMM-nya yang paling banyak. Itu juga salah satu bukti kalau Bu Sulis mencintai pekerjaan. Yaitu jadi semangat juga bagi saya. Kadang saya suka males gitu, tapi kalau lihat Bu Sulis jadi malu sendiri. Ibu kan ya secara usia kita beda 24 tahun. Tapi kayaknya secara semangat ibu lebih muda dari saya. Selama saya mengenal Bu Sulis kurang lebih 2 tahun ini belakangan ini, saya melihat sosok Bu Sulis itu memang sosok pertama untuk secara personal orangnya sabar, tapi juga gigih gitu. Ya, artinya ibu sebagai ketua di Pombel Jamu itu bisa mendirect kita di bawahnya untuk mengikuti arahan dari sekolah. Jadi itu sangat kita perlukan sekali, karena kalau kita tidak mempunyai sosok ketua seperti Bu Sulis ini, kemungkinan teman-teman yang lain tidak akan bekerja secara maksimal, karena kesuksesan tim itu memang tergantung bagaimana si ketua dalam melaksanakan perintah-perintahnya dengan baik. Ya, artinya selama ini Bu Sulis sudah sangat baik mengajarkan kita untuk bagaimana bekerja secara efisien, efektif, dan hasilnya maksimal. Ya, jadi ya positif sekali lah bagi saya itu. Oke, terima kasih. Kalau dari bekerja dalam tim saya seperti apa Pak? Iya, bekerja dalam tim juga ibu saya lihat tidak mengenal lelah ya. Jadi seringkali justru kita kadang suka malu karena ibu sudah sering meneriakkan beberapa perintah, tapi kitanya agak lelet gitu ya. Masih sibuk ya, Tapi itu tidak pantang menyerah dan terus mencoba untuk membuat sebuah gebrakan yang saya bilang untuk gimana caranya pokoknya bisa berjalan dengan baik, dan itu terlaksana sih. Apakah semua itu gaya kerja saya, sikap-sikap saya menginspirasi Bu Heli yang notabene adik saya 24 tahun di bawah saya gitu? Menginspirasi apa Bu Heli? Ya, menginspirasi banget Bu. Saya jadi banyak mengevaluasi diri. Oh, begini ya contohnya kalau orang bekerja dan sungguh-sungguh mencintai pekerjaannya gitu. Walaupun jujur bagi saya kayaknya untuk bisa kayak Bu Sulis juga belum tentu bisa sampai, karena ibu itu rapi, rajin, banyak idenya, dan tahu mengeksekusi ide itu bagaimana gitu. Itu sih yang saya salut. Ya,
Biarlah sungguh-sungguh kehadiran saya dimanapun juga di dalam tim kerja kita Kombel, Komunitas Belajar Jamu ya, Jaringan Ilmu SMA Negeri 48 Jakarta, bukan hanya mengimbas pada Bu Heri secara personal, tetapi juga ke teman-teman, teman sejawat dan juga teman-teman di sekolah lain. Terima kasih. Shalom, saya orang tua Gabriel, inilah anak saya Gabriel, alumni dari SMA 48. Saya mau menceritakan sedikit bagaimana Gabriel mengikuti mata pelajaran di SMA 48. Tak luput dari peran serta Ibu Sulis selaku guru Rokris yang selalu mendampingi Gabriel baik di kelas maupun di acara kegiatan Rokris. Yang saya tahu bahwa Ibu Sulis ini adalah seorang yang tegas dan seorang yang disiplin. Karena kedisiplinannya dan ketegasannya, Ibu Sulis ini adalah mempunyai kasih sayang terhadap anak didik, sehingga anak didiknya mempunyai jati diri. Dan kami rasakan bahwa Gabriel diberikan ruang untuk belajar musik, yaitu di dalam Rokis, sehingga dia boleh belajar main keyboard, main gitar, dan juga main piano. Setiap Rokris Gabriel ikut serta di dalam musik. Disinilah diasah kepribadiannya, jati dirinya, karena diberikan oleh Ibu Sulis ruang yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya kepada Gabriel, sehingga Gabriel mampu menjadi mempunyai talenta musik. Jadi Gabriel ini sekarang talentanya adalah musik, dan dia lulus tahun 2024 dan dia melanjutkan pendidikannya di UNJ Universitas Negeri Jakarta adalah jurusan musik. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Perkenalkan, aku Ronaldo Zanuser, siswa kelas 12-7. Saya Holly dari kelas 12-6. Dan kami akan memberitahu bagaimana sih Bu Sulis mengajarkan kami dan berdampak atau relate gak sih di kehidupan kita di zaman ini. Jadi semuanya kalau Bu Sulis itu tuh ngajarin kita tuh biasanya tuh pakai PPT, Bu ngejelasin, terus kita juga sering explore tentang ayat-ayat di Alkitab. Kita juga pernah pakai yang berbau dengan games, kita juga pernah pakai galeri. Jadi kita tanpa foto-foto dan lain-lain. Menurut kami itu salah satu hal yang sangat kami butuhkan untuk generasi yang sekarang, karena kami membutuhkan sesuatu yang baru, tidak boring, tidak hanya baca buku doang ya Holly ya. Jadi kita juga membutuhkan hal-hal baru biar kita nggak bosan, dan itu sangat berdampak untuk kehidupan kita. Karena apa? Karena kami jadi lebih fokus dan bisa lebih meneliti lebih detail ketika Ibu Sulis mengajarkan. Kalau Holly gimana Holly? Saya Bu Sulis tuh kritis banget dan orangnya kreatif. Jadi kalau belajar agama sama Bu Sulis tuh nggak bosan dan nggak bikin ngantuk. Pokoknya Bu Sulis the best. Apalagi kalau lagi kumpul sekelas atau kadang-kadang kita kan ada jam mepet ya Holly ya, kita tuh dibuka ruang diskusi. Jadi nggak cuma ibu ngejelasin abis itu stop, tapi kita juga dikasih ruang untuk mengeksplor pola pikir kita, untuk mengembangkan dalam alkitabiah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kan kelas 12 itu belajar tentang tanggung jawab di sosial, di kehidupan sendiri dan lain-lain. Jadi kita jadi lebih paham dan bisa mengeksplor banyak hal di dalam pembelajaran agama. Gitu. Oleh karena itu terima kasih, aku Ronaldo Zanuser. Saya Holly. Terima kasih semuanya. Shalom.